Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli wa nusallim ala karim amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan hari ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana karena beliaulah agama Islam ini bisa berjaya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Amal pribadi dan amal sosial, itulah yang insya Allah akan saya berikan pada kesempatan di siang hari ini. Sebelumnya, ibadah mahdhah hukum dasarnya adalah haram, kecuali yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Azasnya adalah taat, bersifat suprarasional. Pelaksanaannya disesuaikan dengan yang dicontohkan oleh Rasul, dijalankan sesuai perintah dalil, dan ibadah pribadi ini menentukan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan amal pribadi seseorang diukur dari ibadah mahdhahnya, yaitu dilihat dari seberapa sering ia sholat, berjamaah, puasa, tahajud, dan sebagainya. Baiknya, amal ini biasanya tidak terlihat dari luar, namun terpancarkan secara sendirinya lewat amal sosial yang ia lakukan, melalui bagaimana ia bertutur, berlaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah, yaitu hukum dasarnya adalah boleh, kecuali yang dilarang. Azasnya adalah kebermanfaatan, tidak perlu sesuai contoh Rasul, berdasarkan tidak adanya dalil yang melarang, bersifat rasional. Ibadah ini bisa disebut sebagai muamalah. Ibadah ini adalah ibadah sosial yang berhubungan dengan manusia. Kebaikan amal ibadah sosial terlihat dari karya seseorang. Bisa berupa sesederhana sikap, baik dalam bertingkah laku atau bahkan karya besar tak lekang zaman seperti pemikiran yang ditulis, teknologi yang dimanfaatkan, ataupun generasi penerus yang melanjutkan perjuangan Nabi. Perlu melakukan kedua amal secara rutin sehingga menjadi kebiasaan, yaitu adalah amalan mahdhah dan ghairul mahdhah. Kita perlu membuat target dan evaluasi berkala secara bersamaan bersama dengan teman-teman, guru, mentor, dan pembimbing agar kita tetap istiqomah dalam menjalankannya. Salah satu kisah yang populer dengan kajian kita, yaitu tentang ibadah mahdhah dan ghairul mahdhah, yaitu adalah cerita tentang Syekh Ahmad Yasin. Beliau merupakan pahlawan pejuang Palestina. Diceritakan Syekh Ahmad Yasin datang ke Gaza sebagai seorang pengungsi. Menginjak usia 12 tahun, beliau mengalami kelumpuhan total setelah bermain gulat dengan kawannya, Abdullah Al-Khatib. Lahirnya sempat diplester selama 40 hari, namun ia harus mengalami kelumpuhan seumur hidup. Beliau merupakan seorang kutu buku. Minatnya pada filsafat, agama, politik, sosiologi, dan ekonomi membuatnya menjadi seorang tokoh. Masyarakat Gaza pun menjulukinya sebagai salah seorang pembicara atau orator terbaik di jalur Gaza. Syekh Ahmad Yasin pun dipercaya untuk menyampaikan khutbah mingguan setelah sholat Jumat. Sebagai seorang orator yang hebat, ceramahnya seakan mampu menyihir dan membuat masyarakat di Gaza terpana. Tak heran jika setiap kali tampil berpidato atau berceramah, massa berkumpul di sekelilingnya. Karir pertama beliau adalah menjadi guru bahasa Arab pada sekolah di Rimal, Gaza. Awalnya, kepala sekolah SD itu, yaitu Muhammad Al-Shawab, tak yakin bahwa Syekh Ahmad Yasin bisa diterima oleh para siswa untuk mengajar karena kondisi fisiknya. Namun, secara mengejutkan, ia justru mampu menarik perhatian para siswa karena cara mengajarnya yang luar biasa. Mengajar murid-muridnya dengan hati dan keikhlasan membuat menjadi guru idola di sekolahnya. Aktivitasnya di dunia politik pun dimulai dengan bergabung menjadi anggota Ikhwanul Muslimin di cabang Palestina pada tahun 1987, yaitu ketika Syekh Abdul Aziz Al-Rantisi bersama dengan Syekh Ahmad Yasin mendirikan sebuah organisasi yang bernama Hamas, yang dikenal dengan sayap Ikhwanul Muslimin di Palestina. Ia pun menjadi tokoh yang disayangi umat dan sangat ditakuti lawan. Beliau merupakan contoh dari
hebatnya ketika dua amalan digabungkan, yaitu adalah ibadah mahdoh dan ghairul mahdoh. Ketika dua ibadah itu dikerjakan dengan porsi yang cukup, maka akan menghasilkan pribadi yang luar biasa seperti Syekh Ahmad Yasin. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kajian singkat di sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.